Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pada dua pertemuan yang lalu, yaitu dua malam minggu, kita masih membahas tentang tafsir ayat wudu. Ya. Dan malam ini pun pertemuan yang ketiga kita masih membahas tentang pembahasan seputar masalah wudu yang memang cukup penting, dan mungkin nanti pembahasan terakhir yaitu minggu keempat pada minggu yang akan datang. Untuk berikutnya saya akan buat video yang lebih detail lagi ya, lewat studio insyaallah agar pembahasan ini menjadi tuntas. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas dari beberapa referensi dan kitab, diantaranya dari kitab I'rabul Quran yang terdapat pada jilid 2 halaman 183 tentang masalah wudu dipaparkan di sana. Kemudian tafsir Majmu'ul Bayan pada jilid 3 halaman 225 sampai 232. Dia juga sudah kita baca dari kitab Tafsir Al-Kashif pada jilid 3 halaman 31 sampai 21 sampai 23. Kemudian kita baca Tafsir Al-Mizan pada jilid 5 halaman 226. Yang tersisa yang kita baca minggu lalu adalah dari kitab Fikih Imam Ja'far As-Shadiq itu pada halaman 68 pada jilid 1. Nanti kita akan baca insyaallah ketika waktu masih memungkinkan. Nah, pada hal ini ada beberapa kitab yang saya bawa. Saya akan bacakan agar lebih jelas lagi. Yang pertama terkait masalah wudu, saya akan buka kitab Al-Um. Al-Um dikatakan merupakan karangan Imam Syafi'i. Dan sedikit mengatakan yang menulis adalah muridnya. Ada sedikit hilang. Kitab Al-Um ini kitab Imam Syafi'i yang saya miliki ada 9 jilid. Terkait masalah wudu terdapat pada jilid 1 halaman 83. Babu ghuslir rijlain. Ya, kita baca saja walaupun sedikit untuk menambah wawasan kita insyaallah. Babu ghuslir rijlain, bab membasuh atau menyiram atau mengguyur kedua kaki. Qala Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza, Palestina. Semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, qala Allah tabaraka ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Qala Syafi'i, Asy-Syafi'i berkata, wa nahnu naqra'uha wa arjulakum ala ma'na irsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum. Kata beliau, kami membaca ayat ini wa arjulakum dengan dinasabkan atau dibaca fathah huruf lamnya. Ala ma'na irsilu, atas dasar maknanya irsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Itu maknanya basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian, dan basuh pula kaki-kaki kalian. Baru wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi beliau mengatapkan warjulakum kepada apa? Kepada wa'aidiyakum. Ya, jadi melewati wamsahu biru'usikum. Itu kata beliau. Sangat singkat sekali, tidak ada pembahasan yang lain. Singkatnya bahwa beliau termasuk ulama atau imam mazhab yang berpendapat bahwa kaki itu harus dibasuh, harus diguyur atau disiram. Ya. Kemudian juga saya bawa kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitabnya nih. Ada 2 jilid jadi 1 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi Al-Andalusi, ulama dari Andalusia. Ya. Dia juga menulis sedikit masalah-masalah fikih dalam kitab ini,
dan ada berapa pandangan serta pendapat pada ulama di dalamnya. Pada jilid 1 halaman 16 dan 17. Cukup panjang, kita baca singkat sajalah. Terkait masalah karena sudah banyak persamaan. Ya. Singkatnya kata beliau di sini bahwa para ulama telah bersepakat bahwa kedua kaki itu termasuk bagian dari anggota wudu. Tapi mereka berikhtilaf, beda pendapat tentang tata cara mensucikan kedua kaki tersebut. Faqala qaumun taharatuhuma al-ghusl wa hum al-jumhur. Jadi ada ikhtilaf, beda pendapat. Kata beliau, sebagian kaum berpendapat bahwa kedua kaki itu disucikan ketika wudu dengan dibasuh, dengan diguyur atau disiram. Wa qala qaumun, sebagian mengatakan fardhuhuma al-mashu, yang wajib adalah diusap bukan dibasuh. Wa qala qaumun, sebagian mengatakan bal taharatuhuma tajuzu bin nawaini al-ghusl wal mashu. Sebagian mengatakan bahwa untuk kaki itu bisa dibasuh dan bisa diusap, boleh memilih antara keduanya. Terus juga beliau menjelaskan apa yang sudah kita baca pada minggu yang lalu tentang ikhtilaf qiraah. Di sini hampir sama semuanya. Kita tidak mengulang karena untuk menghemat waktu insyaallah. Ini kita akan baca hal yang lain yang lebih penting terkait masalah wudu ini. Jadi di sini saya tambahkan pada halaman 17 ya. Di sini beliau mengatakan terkait dengan hadis yang berbunyi wailun lil aqabi minan nar. Mendapat neraka wail bagi aqab, tumit-tumit ya minan nar, neraka. Akan terkena api neraka, tumit-tumit yang tidak dibasuh gitu. Walaupun nanti kita membaca sebabul wurud dari sini ya tidak demikian karena ada ikhtilaf ulama juga. Cuma sebagian mengatakannya dalil tentang kewajiban membasuh kaki. Walaupun sebagian tidak menerima dengan dalil ini. Nah, kita bahas pada kajian berikutnya insyaallah mengenai hadis ini yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlus Sunnah untuk kewajiban membasuh kaki. Ya. Bahkan dia mengatakan bahwa adallu ala jawajihi minhu ala man'ihi. Jadi hadis ini menurut Ibnu Rus ini lebih menunjukkan kepada kebolehan mengusap daripada larangan mengusap. Ya. Karena ada ikhtilaf, yang dia mengatakan boleh mengusap, tidak mesti membasuh begitu. Bahkan dia mengatakan berikutnya wa jawazul mashi huwa aidan marwiyun an ba'di sahabat wa tabi'in. Bahkan kebolehan mengusap kaki itu juga ada riwayat yang datang dari sebagian sahabat Nabi dan tabi'in juga. Bahkan pada kajian yang lalu sudah kita baca di kitab yang lain bahwa sebagian sahabat Nabi itu dan bahkan tabi'in melakukan pengusapan atas kaki bukan basuhan. Karena itu pernah saya singgung pada kajian yang lalu bahwa ada seorang ulama mengatakan tidak ada seorang sahabat Nabi pun, bahkan Nabi pun tidak pernah mengusap kaki ketika berwudu. Itu kedustaan yang sangat berani terhadap sahabat. Nyatanya di kitab berceceran banyaknya sahabat Nabi bahkan tabi'in yaitu mengusap kaki ketika berwudu. Nah, nanti sejarahnya ada kapan mulai ada perubahan wudu. Gitu. Nanti kita akan baca pada kajian berikutnya insyaallah. Jadi singkat saja karena banyak kitab ya, ini sudah 2 kitab. Kitab yang ketiga saya akan baca Al-Fiqhu 'alal Madhabil Khamsah. Fikih 5 madhab. 5 madhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Ja'fari. Ini jilid yang pertama. Kita buka pada halaman 82 secara singkat tentunya kita singgung di sini. Rijlani mengenai 2 kaki. Qolal arba'ah berkata 4, maksudnya 4 orang imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Berkata mereka para ulama Ahlus Sunnah, yajibu ghusluhuma ma'al ka'bain marratan wahidah. Wajib hukumnya membasuh kedua kaki ketika berwudu beserta kedua mata kaki. Ini pun ada istilah tentang mana mata kaki yang sudah saya singgung pada kajian yang lalu. Marratan wahidah membasuhnya cukup 1 kali saja. Waqala al-imamiyah Syekh mengatakan yajibu mashuhuma binada watil wudu'i min ru'usil asabi ila ka'bain. Bahkan yang wajib adalah mengusap kedua kaki itu bukan dibasuh dengan basahan wudu yang dimulai dari ujung-ujung jari-jari sampai ke punggung kedua kaki.
wa huma qubbata al-qadamain. Jadi ka'bain itu adalah punggung kaki, bukan mata kaki. Ada istilah di antara ulama. Wa yajuzu taqdimul yusra 'ala al-yumna 'inda al-jami'. Dan boleh mengusap atau membasuh kaki kiri dulu baru kaki kanan menurut semua ulama, baik ulama yang empat tadi itu maupun ulama imamiyah sepakat bahwa boleh ketika mengusap atau membasuh mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Walakinna khilaful ihtiyat 'inda al-imamiyah, tapi untuk imamiyah itu menyalahi keihtiyatan. Wa khilaful aula 'inda al-arba'ah, dan menentang atau khilaf terhadap keutamaan menurut empat mazhab. Ya. Wal khilafu fi maqsad rijlain au ghaslihima nasyi'un an fahmil ayati. Ikhtilaf mengenai membasuh atau mengusap kaki itu timbul dari mana? Timbul dari memahami ayat. Ya. Ayat yang bunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Haitsu quri'a bi khafdil arjuli wa nasbiha. Karena kata-kata arjul bisa dibaca nasab, arjulakum fathah, bisa dengan khafat yaitu jar, wa arjulikum. Di situ timbul ikhtilaf gara-gara perbedaan bacaan. Faman qala bil mashi atfal arjula hala jariya ala lafdzir ru'us. Ulama yang berpendapat bahwa kaki itu diusap, nah mereka mengatofkan kata-kata arjul itu ketika dijarkan dengan lafaz atau pada lafaz ar-ru'us, ya, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, warjulakum, usap juga kaki kalian. Diatofnya ke yang dekat, ke ru'us, bukan ke ayadi atau apa namanya tangan, ya, bukan ke aydiyakum. Kemudian dikatakan di sini wahala nasbiha 'alal mahal, dan juga ketika dinasabkan yang ikut kepada mahalnya. Ini sudah saya bahas pada kajian yang lalu. Singkatnya bahwa baik dibaca wa arjulakum atau wa arjulikum itu tetap atofnya ke ru'us, nggak bisa ke aydiyakum. Kalau ke bi ru'usikum, ya, wa arjulukum karena jarnya, tapi kalau wa arjulakum itu karena mahal nasab daripada ru'us yang dimaf'ulkan dengan fi'il wamsahu. Lianna kulla majrurin lafdhan mansubun mahallan, karena setiap lafaz yang dijarkan itu dinasabkan secara mahal. Itu alasan yang mengusap dari sisi bahasa. Nanti akan diperkuat bahwa pandangan yang membasuh itu hanya berlandaskan hadis Nabi wailun lil aqab dan hadis-hadis yang menghikayatkan wudu Nabi, bukan Nabi mengatakan langsung, dan berdasarkan bahwa wajhakum diatofkan pada wa'idyakum. Tapi nanti kita akan baca insyaallah bahwa yang mengatakan kaki itu diusap bukan dibasuh, pertama juga mengatofkan wa arjulakum ke yang dekat, yaitu kepada ru'usikum. Menurut bahasa begitu, tidak mungkin dengan yang jauh menurut ahli bahasa. Yang kedua, itu ditopang dengan hadis-hadis yang sangat banyak dari para imam suci ahlul bait. Dan mereka tidak ada ikhtilaf dari Imam Ali sampai Imam Zaman, bahwa mereka semua itu para imam suci mengusap kaki, tidak ada yang membasuhnya. Itu diantaranya. Wa man dhahaba ila al-ghusli, ulama yang berkata bahwa kaki itu dibasuh, qala, berkata inna lafdal arjuli khufidat bi mujawaratiha lirru'us, bahwa lafaz arjul itu ketika dikhafatkan atau dijarkan atau dibaca kasrah wa arjulikum itu karena mujawarah, karena berdekatan dengan ru'us gitu. Nanti disanggah lagi bahwa menurut ahli bahasa istilah mujawarah itu sangat buruk, tidak fasih, tidak baligh begitu. Jadi nggak mungkin dan nggak dipakai. Wa sifat adfan 'alal aidi, dan dirasumkan wa arjulakum ketika diaturkan kepada aidi. Itu pandangan ahli bahasa, ya. Kita hanya membaca dan mendengar sekedar menambah wawasan insyaallah. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya diantaranya kita baca ini kita nggak paham tentang bahasa, insyaallah nanti antum dengarkan dengan semangat, dengan teliti, antum mentaati, nanti insyaallah di antara anak antum ada yang menguasai bahasa Arab, jadi ulama insyaallah. Amin. Ya, itu manfaatnya. Nah, untuk wawasan kita sebelum saya membahas lebih lanjut, ya,
tentang pandangan para imam mazhab ini dan dari pandangan para imam ma'sum, antum bisa buka di grup itu WA Lentera. Ada sebuah file yang saya kirim tentang perbedaan antara imam ma'sum dengan imam mazhab. Barangkali kajian yang belum pernah dikupas secara lebih detail tentang perbedaan kedua ini. Dan ini sangat penting. Ya. Jangan sampai ada anggapan bahwa imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sama dengan imam ma'sum, Imam Ali, ya, Imam Hasan Husain, tidak bisa disamakan dan tidak demikian. Ya. Kita baca saja perlahan-lahan dengan salat pembahasan dan penjelasan yang ringkas. Perbedaan antara imam ma'sum dengan imam mazhab. Jadi imam ma'sum itu siapa? Yaitu Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Siapa lagi? Imam Muhammad Bakir. Siapa lagi? Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Al-Ridha, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Mahdi. Itu 12 orang imam namanya imam ma'sum setelah Rasulullah. Adapun imam mazhab siapa? Mazhab yang kita kenal Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Yang lainnya banyak, kayak Daud Al-Zahiri, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Basri, banyak, ada puluhan. Ya. Itu pada masa lampau. Imam mazhab pada masa sekarang yang masih hidup, ya kalau di ahli sunnah tidak ada. Kenapa? Karena pintu ijtihad ditutup sehingga imam mazhab sebenarnya tidak ada. Ketika pintu ijtihad ditutup maka tidak ada imam mazhab lagi. Sampai di Syiah pintu mazhab dibuka sehingga imam mazhab banyak sampai sekarang. Imam Khomeini, Imam Ali Khamenei, Imam Ali Sistani dan puluhan lagi yang lainnya masih hidup sampai sekarang. Mereka semua imam mazhab. Satu, para imam ma'sum alaihi wassalam yang bil ma'anal akhos itu artinya bil ma'anal akhos dengan makna yang sangat khusus, yaitu Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ketika imam ini namanya imam ma'sum bil ma'anal akhos, 3 orang imam. Para imam ma'sum yang bil ma'anal akhos itu ma'sum dan suci dari berbagai rijs, ya, kotoran ma'nawiyah, karena kesaksian Allah dalam Al-Quran di dalam banyak ayat, dan karena kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis seperti hadis lain. Ayatnya diantaranya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, ada rijs, ya, kotor ma'nawiyah, rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini satu di antara beberapa ayat. Sedang para imam ma'sum alaihissalam yang bil ma'andal khos, ya, itu ma'sum karena kesaksian para imam ma'sum yang bil ma'andal akhos dan kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Jadi jumlah para imam ma'sum itu ada 12 orang. Yang ma'sum bil ma'andal akhos ada 3, Ali, Hasan, Husain, dan yang ma'sum bil ma'andal akhos ada 9 orang. Dari Imam Ali Zainal Abidin sampai ke Imam Mahdi. Ya. Jadi ada dibagi 2, bil ma'andal akhos dan bil ma'andal khos. Ya. Terkait masalah salat nanti ada bahasan seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk keluarga yang mana? Ya, keluarga yang ini. Ya. Dan saya bahas secara detail dan ada di YouTube, ya, itunya namanya videonya. Sedang para imam madhab yaitu Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan yang lainnya, baik imam mazhab di dalam mazhab Sunni maupun Syiah Imamiyah, tidak ada kesaksian dan jaminan tentang kemaksuman dan kesucian mereka dari berbagai rijs, kotoran manusia. Nggak ada kesaksian, nggak ada jaminan. Kalau imam mazhab, imam mazhab ada jaminan, ada kesaksian. Itu perbedaan yang pertama secara global. Yang kedua, nasab dan keturunan para imam ma'sum alaihi wassalam itu sangat jelas dan gamblang, yaitu Imam Ali adalah putra Abu Thalib. Beliau adalah sahabat, menantu dan wasi Rasulullah. Imam Hasan dan Husain alaihi wassalam keduanya adalah putra Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamun alaiha binti Rasulullah. Keduanya merupakan penghulu para pemuda surga, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Al-Hasan dan Husain.
Sedang 9 orang imam masum lainnya, mulai dari Imam Ali Zainal Abidin hingga Imam Mahdi adalah keturunan Imam Husain. Jadi tidak ada imam dari keturunan Imam Hasan. Semua imam masum yang 9 keturunan Imam Husain. Itu dari sisi nasab. Sedangkan nasab para imam madhab tidak demikian, ya, tidak jelas dari Rasulullah. Dan banyak dari mereka yang bukan dari dzurriyyatul Rasul, apalagi imam madhab yang berada sekarang. Ya, misalnya kalau Imam Khomeini ya ada dzurriyyatul Rasul, keturunan Nabi. Imam Al-Khamenei juga ada keturunan Rasulullah. Tapi Abdul Jabbar Subhani ya dia syekh, bukan dzurriyyatul Rasul, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kalau imam madhab. Semua yang disampaikan oleh para imam ma'sum dari Imam Ali sampai Imam Mahdi yang berupa syariat Islam adalah bersumber dari Rasulullah, dan mereka itu merupakan para perawi yang sangat terpercaya. Jadi 12 imam itu Imam Ali dan seterusnya 12 imam mereka para perawi, bukan mustahid. Perawi yang terpercaya artinya diyakini, dipercaya oleh semua ulama, semua manusia tanpa kecuali. Ya semua ulama sunni, bahkan orang non tersebut percaya dengan mereka semuanya sebagai bintang-bintang yang ada di muka bumi ini. Dengan itu mereka tidak beristihad dan tidak mengeluarkan pendapatnya sama sekali. Karena istihad mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ra'yu. Karena itu apa saja yang mereka sampaikan tidak akan mengalami perubahan sama sekali, sama seragam. Ya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh para imam madhab yang berupa fatwa-fatwa fikih dan lainnya adalah hasil ijtihad mereka dan merupakan pendapat mereka yang terkadang bisa jadi pendapat itu bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis sahih Rasulullah. Karena itu pendapat mereka terkadang mengalami perubahan. Misalnya sebagai contoh Imam Syafi'i yang memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Karena beliau merantau sejak kecil ya dari Palestina dengan ibunya ke Mekah, ke Baghdad, ke Irak, sampai ke Kufa, ke Madinah, Madinah sampai ke Yaman, dan terakhir ke Mesir. Ketika berada di Baghdad dia menulis fatwa qaul qadim, sebuah buku yang isinya fatwa-fatwa fikih Imam Syafi'i. Dia tulis pandangannya, pendapatnya dan hasil ijtihadnya. Beliau belajar terus, merantau terus sampai ke Mesir. Beliau menulis bukunya yang baru. Fatwa yang lama dia rubah semuanya dengan pandangan atau qaul jadidnya. Ilmunya berubah, ilmunya nambah, akan berubah fatwanya. Itu kalau imam madhab. Sehingga tidak mustahil kalau dia belajar terus, hidupnya panjang akan berubah lagi. Beda dengan pandangan Imam Ma'sum. Ya, itu Imam Syafi'i. Yang beliau mengatakan tidak sahih hadis bahwa madhabi. Bahkan semua mengatakan demikian. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin kita mengambil satu imam madhab saja. Itu secara sebentar seperti itu. Keempat, segala apa yang disampaikan oleh para imam ma'sum alaihissalam itu wajib dipahami, wajib ditaati secara mutlak, dan wajib pula diamalkan. Hal itu sebagaimana kesaksian ayat Al-Quran dan merupakan kelaziman dari ismah mereka serta merupakan ketetapan akal yang sehat. Menentang dan menolak apa yang mereka sampaikan dengan sengaja dan dengan kesadaran dapat menyebabkan kekufuran, apalagi sampai memerangi dan membunuh mereka. Imam Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, Imam Hasan diracun, Imam Husain dibantai, dan semua para imam masum selain Imam Jamal yang masih hidup diracun, ya banyak dan dibunuh. Menentang saja sekalipun satu perintah bisa jadi kufur ketika sengaja, apalagi sampai membunuhnya. Siapa membunuh? Kaum muslimin juga. Itu terjadi. Ya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh para imam mazhab yang merupakan fatwa fikih dari mereka baru bisa diterima dan diamalkan jika sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketaatan kepada mereka tidak bersifat mutlak, akan tapi bersifat muqayyad. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Ini hadis ditujukan atau merujuk kepada selain Nabi dan Imam Ma'sum. Sebab kalau Rasulullah dan para ma'sumin tidak ada maksiat, sehingga ketaatannya bersifat mutlak. Nah, dalilnya Al-Quran, hadis-hadis, sejarah.
Yang mana? Ya perlu dibahas dengan panjang lebar. Tidak mungkin dibaca di sini. Tapi kalau imam madzhab dan juga ulama yang lain itu ada ikatan. Ya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran atau memberikan maksiat, ya maka tidak wajib ditaati. Bahkan nggak boleh ditaati. La ta'atal makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Apakah mungkin ulama menyuruh maksiat? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Apa sih maksiat itu? Nah, tinggal definisi pengertian maksiat apa? Maksiat bukan hanya mencuri, bukan hanya korupsi, bukan hanya berzina, bukan hanya dosa. Itu maksiat yang jelas. Maksiat juga menyuruh melakukan suatu ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat Rasulullah dengan jelas. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Beribadah, ya maksiat juga. Dan orang sholat, ya dan sholat bisa jadi maksiat. Orang sholat terus hatinya kemana-mana, hatinya misalnya musyrik, ya maksiat sholatnya. Jadi kata maksiat sangat luas. Ya. Yang kelima, semua Imam Ma'sum alaihi wassalam mengatakan baik secara lisanul maqal maupun lisanul hal. Lisanul maqal itu ucapan. Ya. Lisanul hal adalah tingkah laku, gerakan. Semua Imam Ma'sum mengatakan baik secara lisanul hal maupun lisanul maqal dengan qaulin hali atau dengan qaulin halinya, taatilah dan ikutilah aku. Seperti ucapan saluni qablan tafqiduni, ucapan Imam Ali. Ya. Bertanyalah kepadaku atau tanyakanlah aku sebelum kalian kehilangan aku. Itu semacam tantangan dari Imam Ali atau anjuran agar mereka bertanya apa saja. Mereka mampu jawab. Dan Imam Ali sebagai imam, ya tentu tidak khusus untuk Imam Ali saja di sini. Karena sebagai imam, artinya Imam Ali mengucapkan hal ini sebagai imam. Ketika sebagai imam, maka imam yang lainnya pun ya berani mengucapkan salun qabla an tafqiduni begitu. Artinya di sini ucapan ini ucapan Imam Ali sebagai nawa'i bukan syakhsi gitu. Karena mereka sebagai Quran natik dan tugas mereka sebagaimana tugas Rasulullah, yaitu penjelas dan penafsir Al-Quran Al-Karim. Jadi ada Quran somit, dan kalau Quran di depan kita ini ada Quran natik. Dan Quran somit yang berupa tulisan yang dicetak di mana-mana tidak akan sempurna tanpa Quran natik. Quran lagi adalah yaitu para imam suci Ahlul Bait alaihi wasallam sebagai Quran natik. Sedangkan para imam mazhab tidak seorang pun yang berani mengatakan ikutilah aku, karena tolak ukur kebenaran mereka adalah Al-Quran, hadis Rasul dan para imam ma'sum itu sendiri. Mereka semua mengatakan dengan berbagai ungkapan yang intinya adalah idza sahal hadis bahwa madhabi. Jika kalian menemukan hadis yang sahih, itu adalah madhabku, kata semua imam mazhab. Terlebih lagi jika hadis itu mutawatir. Ya, misalnya ungkapan, ya apa hadis mutawatir contohnya? Taraktu fikum amrayn, hadis lain itu hadisnya mutawatir. Yang kalau mengingkari dengan sengaja, dengan pengetahuan, dengan sadar bisa murtad, bisa kufur. Nauzubillahi min dzalik. Yang keenam, para imam ma'sum alaihi wasallam memiliki ilmu yang lengkap dan sempurna. Mereka memiliki semua cabang ilmu pengetahuan baik agama maupun umum, dan mereka semua dapat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan secara laduni atau jalan syuhuri. Ini juga perlu pembahasan. Ya. Bahkan mereka semua memiliki pengetahuan tentang berbagai hakikat amal semua manusia. Perhatikan dan pahami baik-baik makna dan tafsir ayat yang berbunyi wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhul mu'minun. Surat At-Taubah ya. Nanti dilihat. Tidak seorang sahabat Nabi pun apalagi ulama yang berani mengatakan bahwa aku itu termasuk al-mu'minun yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ya. Wa qul i'malu fasyarallahu. Allah melihat hakikat amal manusia. Siapa lagi? Wa rasulun, Nabi melihat juga. Siapa lagi? Wal mu'minun. Siapa al-mu'minun? Yaitu para imam ma'sum, bukan ulama mazhab. Sedangkan para imam mazhab hanya memiliki sedikit ilmu, yaitu ilmu fikih. Yang dengan itu mereka mengeluarkan fatwa dan fatwanya itu bisa dirujuk oleh masyarakat. Bahkan banyak dari mereka yang tidak kita temukan pandangan-pandangan akidahnya. Seperti ahli sunnah, ketika fikih kemana? Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i enggak, ke Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya.
Karena itu sebagian kaum muslimin merujuk kepada ulama lain dalam masalah akidah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi ada 6 imam. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada 6 imam. Antara akidah dan fikih terpisah. Yang ketujuh, semua yang disampaikan oleh para imam ma'sum alaihissalam baik dalam masalah akidah, fikih, tafsir, akhlak dan lainnya adalah sama dan sama sekali tidak ada ikhtilaf atau perbedaan di antara mereka. Sama semuanya. Karena itu semua imam ma'sum ikut Rasulullah mengusap kaki, dan ulama imamiyah semua mengusap kaki, tidak ada ikhtilaf. Sedangkan apa yang disampaikan oleh para imam mazhab yang berupa fatwa dan hasil ijtihad mereka bukan saja terjadi ikhtilaf dan perbedaan di antara mereka sendiri, bahkan ada yang bertentangan dengan nas yang sharih. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengambil ilmu dari sumbernya yang murni dan maksum. Karena itu perbedaan yang terjadi di antara para imam mazhab sunni sendiri lebih banyak dan lebih dalam daripada perbedaan antara sunni dengan syiah. Kesaksian para ulama bahwa ikhtilaf di antara Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali, Asy'ari, Maturidi dan yang lainnya lebih dahsyat, lebih dalam, lebih banyak dibanding ikhtilaf antara sunni dan syiah itu sendiri. Gitu. Ini perlu penelitian, perlu pemahaman yang dalam. Kedelapan, dan masih banyak lagi perbedaan antara para imam ma'sum dengan para imam mazhab. Bahkan banyak pula perbedaan antara imam mazhab sunni dengan imam mazhab syiah imamiyah yang tetap membuka pintu ijtihad hingga hari dan detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali